Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, student of Ar-Razi class. How are you? Yeah, I hope you are in a good condition. Miss Fitri is also in a good condition too. Okay, in today learning, we are going to learn about civic education. Hari ini kita akan belajar tentang PKN. But before that, let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dalam kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, keberkahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini akan bermanfaat untuk kalian kelak di kehidupan yang akan datang. Okay. Today we are going to talk about your task ya. Ini saya akan membahas tentang tugas yang sudah Miss share ke kalian. Oke, anak-anak kita lanjutkan. Di sini Miss akan bahas mengenai review pembelajaran PPKN bab 4 tentang kerjasama dalam keberagaman. Ya, siapkan buku paket TFS-mu. Ya, disiapkan bukunya. Good. So, what are we going to do? Apa yang akan kita lakukan? Oke, minggu kemarin Miss Fitri sudah menugaskan kepada kalian untuk mengerjakan latihan soal yang ada di halaman 101 sampai 104 di bagian A dan B. Ya, sudahkah kalian mengerjakannya? Good. Nah, hari ini kamu akan melakukan penilaian mandiri terhadap hasil pekerjaanmu. Tapi kalau ada dari kalian yang belum selesai, silahkan selesaikan secepatnya sekarang juga. Dan pause dulu video ini. Ya, silahkan play kembali kalau sudah selesai. Jadi video ini boleh dilanjutkan dari menit ini ya, untuk anak-anak yang sudah selesai. Halaman 101 sampai 104 bagian A dan B. Jadi untuk yang belum selesai, pause dulu. Selesaikan dulu baru play lagi. Paham? Ya, kejujuran dan tanggung jawab adalah karakter kita. Jadi, Miss percaya kalian semua bisa jujur dan bertanggung jawab. Oke. How to do it? Bagaimana caranya? Pertama, siapkan buku SPS-mu yang sudah diisi, ya. Lalu yang kedua adalah simak penjelasan dan jawaban di setiap pertanyaan. Nanti Miss akan menjelaskan jawaban dari setiap pertanyaannya. Lalu jika jawabanmu benar, maka beri centang, checklist ya. Ataupun jika salah, beri tanda X di samping nomornya. Oke, setorkan nanti nilaimu ke koordinator Civic Education ya, Syafira. Nanti Syafira yang kirim ke Miss Fitri hasilnya. Cara menyetorkan nilainya, chat ke Syafira dengan format seperti contoh berikut. Assalamualaikum Syafira. Ya, cara chatnya gini. Ini hasil nilai latihan PPKN aku. Sebutkan nama kalian. Nama lengkap ya. Lalu, begini cara mencatatnya. Latihan ulangan 4 paket 1. Jumlah betulnya berapa, jumlah salahnya berapa. Lalu, yang selanjutnya, latihan ulangan bab 4 paket 2. Jumlah betulnya berapa, jumlah salahnya berapa. Nanti Syafira akan bertugas untuk meneruskan informasinya ke WhatsApp Miss Fitri. Jadi kalian tidak kirim di grup atau tidak kirim ke Miss Fitri, tapi kirim ke Syafira. Nanti Syafira yang mengirimkan ke Miss Fitri ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas latihan ulangan bab 4 paket 1 halaman 101 sampai 102. Silakan semuanya dibuka. Ini dia ya yang muncul di buku kalian. Oke, kita bahas nomor 1 dan 2. Rakyat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Suku bangsa adalah A, sekelompok masyarakat yang hidup di pedesaan, B, sekelompok masyarakat yang memiliki tujuan yang berbeda,
C. Sekelompok masyarakat yang memiliki kemampuan yang sama untuk bertahan hidup. Atau D. Sekelompok masyarakat di suatu daerah yang memiliki kesamaan fisik, bahasa, dan adat istiadat. Mana jawaban yang betul? Iya, jawaban yang betulnya adalah D. Ya, kalau betul silahkan di checklist atau dicakra kalau yang salah di bagian sini ya. Oke. Sekarang nomor 2. Nomor 1 tadi D. Nomor 2, kerjasama adalah melakukan pekerjaan secara A. Sendiri, B. Individu, C. Bergiliran, atau D. Bersama-sama. Ya, jawabannya adalah D. Bersama-sama. Good job. Oke. Next. Nah, nomor 3 nih. Semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya A. Hiduplah Indonesia Raya. B. Tanah air yang makmur dan sentosa. C. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Atau D. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jawabannya adalah C ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Good. Dan nomor 4, semangat persatuan dan kesatuan sesuai dengan dalam sila Oke, Pancasila. 1, 2, 3. Ya, sesuai dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah sila ketiga ya. Alright. Next question. Nomor 5 sampai nomor 8. Kita baca ya. Ibu Mita sedang membersihkan ruang keluarga. Sikap Mita sebaiknya apa nih sikap yang terbaik? Membantu ibu dengan senang hati, bermain bersama teman, menonton televisi, atau belajar di kamar? Ya, sebetulnya ini nggak ada yang salah ya, bermain dengan teman, nggak salah. Menonton TV juga bukan hal yang salah, dan belajar di kamar juga bukan hal yang salah. Tapi ketika ada seseorang yang sedang bekerja, baiknya kita membantu. Jadi yang paling tepat adalah membantu itu ibu dengan senang hati. Nah, yang nomor 6. Sikap kerjasama yang tepat saat membantu ayah membersihkan motor adalah yang mana nih? Mengambilkan ayah air, membawakan ayah buku. Apakah ayah butuh buku ketika mencuci motor? Enggak ya. Menggunakan air secara berlebihan? Enggak. Menolak ayah untuk membelikan sabun motor? Justru ayah butuh sabun untuk membersihkan motornya. Jadi yang paling baik adalah yang ayah mengambilkan ayah air. Oke, nomor 7. Salah satu contoh kerjasama di lingkungan rumah adalah, oke, kita lihat nih yang B. Belajar kelompok di perpustakaan. Ini tentunya biasanya kalau perpustakaan ada di sekolah atau tempat-tempat yang umum ya. Lalu yang C, menjenguk tetangga yang sakit. Berarti itu bukan di rumah ya. Karena tetangga tinggalnya bukan di rumah kita. Lalu melaksanakan siskamling. Dan siskamling ini pastinya keliling ya. Jadi yang paling tepat adalah A. Nomor 8. Salah satu contoh kerjasama di sekolah adalah A. Nih, menyontek saat ujian berlangsung. Ini kerjasama bukan menyontek. Iya, kerjasama. Ada yang memberitahu, ada yang mencari tahu. Tapi ini bukan hal yang baik. Ya, jangan lakukan ini. Melaksanakan piket harian, oke bagus. Membaca dengan tenang di perpustakaan, ini kerjasama atau bukan? Ini masing-masing ya individu. Yang ini individu. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, juga bisa lebih ke individu. Jadi yang paling tepat adalah melaksanakan piket harian, membersihkan kelas bersama-sama. Paham ya sampai sini? Silahkan dicek jawaban kalian. Kita masuk ke halaman selanjutnya, yaitu nomor 9 dan 10. Kerja bakti membersihkan lingkungan bersama warga dapat menciptakan kerukunan jika dilakukan dengan yang paling tepat tentunya yang D ya, dengan saling membantu. Oke. Nah, sebentar, Miss. Membantu ya jawabannya. Oke.
Nomor 10, berikut sikap yang mencerminkan kerjasama. Umat beragama. Yang mana jawabannya yang paling tepat? Ya, jawabannya yang D, yaitu mempersilahkan teman untuk beribadah. Karena ini berkaitan dengan keagamaan. Kalau yang lainnya tidak ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba jawab yang bagian B. Nomor 1, kegiatan yang dilakukan bersama-sama disebut kerja sama. Very good. Nah, selanjutnya, kerja bakti membersihkan rumah sebaiknya diikuti oleh siapa? Oleh Pak RT? Oleh ibu guru? Oleh ibu kepala sekolah? Atau sebagian saja oleh ayah dan bunda saja? Atau siapa? Iya, seharusnya adalah seluruh apa? Penghuni umum, ya. Oke. Kelompok nomor 3, kelompok Bayu diberi tugas membuat patung. Berkat kerjasama, kelompok Bayu dapat menyelesaikan tugasnya dengan waktu yang lebih. Jawabannya 2, lebih cepat atau lebih lambat. Kalau lebih banyak orang yang mengerjakan, tentunya akan lebih cepat dan efisien ya. Oke. Salah satu tujuan, nomor 4 ya, salah satu tujuan dari kerjasama adalah pekerjaan terasa lebih berat atau ringan. Lebih ringan. Ya. Dan kita masuk ke nomor 5, saat bekerja sama sebaiknya kita mengutamakan kepentingan diri sendiri atau kepentingan bersama. Yang terbaik adalah kepentingan bersama. Oke, paham ya sampai sini? Silahkan kalian hitung dulu total benar dan total salahnya berapa. Dari yang poin ini ya. Okay, now let's count. Ayo hitung jumlah total jawaban kalian yang benar atau yang salah. Nah, kalau sudah, kita masuk ke pembahasan latihan ulangan bab 4 paket 2, halaman 103 sampai 104. Silakan dibuka buku SPS-nya ya, halaman 103 sampai 104. Nah, kita masuk di nomor 1 sampai 5 dulu ya. Nomor 1, keragaman suku bangsa, sosial dan budaya yang ada di Indonesia merupakan kekayaan, B, kebaikan, C, kerugian atau kekurangan. Merupakan suatu kekayaan ya, karena ini merupakan hal yang mungkin tidak dimiliki oleh masyarakat lain. Sehingga keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia ini menjadi kekayaan yang harus kita syukuri ya. Nomor 1 jawabannya A. Nomor 2, pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama akan menjadi lebih berat, ringan, banyak atau bertambah? Iya, pastinya lebih ringan ya. Nomor 2 jawabannya B. Nomor 3, kerjasama dapat meningkatkan rasa kagum, curiga, perpecahan, atau persatuan dalam keragaman. Ya, nggak mungkin terjadi curiga ya, ataupun perpecahan. Berarti antara kagum dengan persatuan. Tapi yang paling tepat adalah meningkatkan rasa persatuan, karena kita sama-sama bersatu untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Nomor 4, kerjasama dalam keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya sesuai dengan sila Pancasila yang berbunyi, kalau kerjasama berarti ada interaksi antara kita ya dengan orang lain, yang kita bisa melakukan berbagai hal. Salah satunya juga dengan bermusyawarah ketika mendapatkan masalah atau hal-hal yang harus didiskusikan. Sehingga sila Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sangat sesuai dengan kerjasama dalam keberagaman. Ya, jadi nomor 4 adalah D. Nomor 5, kerjasama dalam keberagaman harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu lingkungan mana yang terkecil? Sekolah, negara, masyarakat, atau keluarga? Iya, tentunya dari keluarga. Jadi keluarga yang baik akan menghasilkan lingkungan yang baik pula. Nomor 5 jawabannya D ya. Oke, jangan lupa di checklist atau cakra ya. Oke, sekarang nomor 6 sampai nomor 9.
Kerjasama sebaiknya dilakukan secara ikhlas demi kepentingan pribadi, bersama, golongan, atau bertambah. Ya, tentunya untuk kepentingan bersama ya. Nah, nomor 7. Di lingkungan sekolah kita dapat melakukan kerjasama dengan di sekolah nih. Dengan warga sekitar. Tentunya terlalu jauh ya, karena kita lagi adanya di lingkungan sekolah. Kalau teman sekelas, ya bisa. Kalau guru yang dikenal, ya bisa. Kalau seluruh warga sekolah, bisa. Tentunya yang paling banyak, yang paling tepat itu adalah dengan seluruh warga sekolah. Jadi tidak hanya teman sekelas atau guru yang dikenal saja, tapi bisa dengan semuanya ya. Oke. Nomor 8, berikut yang termasuk contoh kerjasama di sekolah adalah Oke, yang termasuk kerjasama itu adalah di poin B ya, membersihkan kelas bersama. Baik, anak-anak kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, tadi kita sampai di nomor 8 ya. Nah, berikut yang termasuk contoh kerjasama di sekolah. Kerjasama berarti hal yang dilakukan secara bersama-sama. Mana nih yang paling tepat? Ya, yang B, membersihkan kelas secara bersama dengan teman. Karena yang lainnya ini bisa sendiri. Dan mengerjakan ulangan tentunya sendiri. Menghargai teman sedang beribadah juga itu bukan termasuk hal yang dilakukan bersama-sama ya. Itu adalah toleransi individu. Oke, nomor 9. Kerjasama tanpa membeda-bedakan suku bangsa dan budaya harus dilakukan atas dasar kesadaran diri sendiri. Jadi kita harus sadar sendiri, bukan untuk kebaikan diri saja atau karena perintah atau karena imbalan nanti kalau kamu melakukan ini dapat ini. Tapi kita harus sudah sadar sendiri kalau kita bisa tidak membeda-bedakan suku bangsa lain, kita pun akan diperlakukan hal yang sama ya. Baik, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya adalah nomor 10 dan juga esai ya. Nomor 10, pengalaman berharga yang didapat dari kerjasama di lingkungan masyarakat. Contohnya apa? Mendapat imbalan, semakin akrab dengan keluarga, dapat bertemu pemimpin masyarakat, atau meningkatkan rasa persaudaraan dengan orang lain. Ya, yang paling tepat itu sebetulnya bisa 2 jawaban ya. Tapi kalau menurut Miss, pengalaman yang paling berharga ketika kalian bekerja sama itu adalah meningkatkan rasa persaudaraan dengan orang lain ya. Jadi yang paling berharga itu adalah kalian merasakan tali persaudaraan yang erat dengan lingkungan masyarakat kalian. Oke, sekarang kita masuk ke esai. Nomor 1, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama demi kepentingan milik kepentingan sendiri atau kepentingan bersama. Artinya jawabannya adalah demi kepentingan bersama ya. Oke, terbiasa bekerja sama di lingkungan keluarga akan menciptakan suasana yang ini bisa banyak ya, jawabannya bisa menyenangkan atau nyaman ataupun ceria. Iya, nanti cek saja jawaban kalian. Kalau merupakan jawaban yang positif, boleh dicek Miss ya. Oke, contoh kerjasama yang tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah. Misalkan kerjasama mengotori kelas, itu nggak boleh loh. Mungkin kalian nggak sadar ya, mungkin dulu pernah melakukannya atau enggak juga bisa jadi kalian sama-sama kompak gitu ya, tidak atau jarang membersihkan kelas. Nah, itu termasuk kerjasama mengotori kelas, itu jangan dilakukan ya, ataupun kerjasama dalam tugas mandiri. Saat mengerjakan tugas kelompok, sebaiknya tugas dibagi kepada setiap orang secara secara adil ya. Dan kerjasama dalam keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya sesuai dengan semboyan negara kita yang berbunyi apa? Bhinneka Tunggal Ika.
jawabannya ya. Silahkan kalian cek jawaban kalian. Oke, kita sudah membahas di paket 1 dan paket 2. Now let's count. Silahkan hitung jumlah total jawaban kalian yang benar ataupun yang salah. Alhamdulillah. Kita sudah selesai membahas soalnya. Silahkan persiapkan dirimu untuk ulangan PKN bab 4 minggu depan. Insya Allah ulangan PKN-nya ini dari buku SPS akan ada 10 soal, dan nanti ulangan PKN dari buku tematik tema 7-nya juga akan ada 10 soal ya. Nanti disatukan ulangan PKN yang buku SPS dan ulangan PKN dari buku tematik. Oke, anak-anak, jadilah siswa yang tekun, rajin, jujur, dan bertanggung jawab. Semoga Allah memberikan kita banyak pahala. Amin. So this is our class member. Terima kasih anak-anak atas segala perhatiannya. Miss sangat menunggu sekarang semua rekap dari nilai kalian. Silahkan dikirimkan, mau berapapun hasilnya, itu adalah hasil pekerjaan kalian. Tetap semangat, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran selalu. Thank you for joining this learning activity on YouTube. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.